Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang apa? Materi apa? Kira-kira? Statistika. Apa? Nah, kalian pernah belajar statistika di kelas 7 enggak? Pernah. Nah, di sini adalah contoh dari penerapan statistika. Selanjutnya, waktu di kelas 7 apa kalian familiar dengan gambar di sini? Pernah tahu? Yang ini namanya diagram. Yang ini namanya apa? Diagram lingkaran. Yang ini grafik yang tabel. Tahu ya? Kita akan belajar ini. Apakah kalian bisa? Ini contoh gambar apa ini tadi? Diagram apa? Apa? Diagram data. Pertama kali apa? Yang pernah satu angkat tangan tuh deh. Ada ekstrakurikuler yang diikuti siswa kelas 8. Di bawah ini yang dari sini itu menyatakan apa? Ekstrakurikuler. Kita mendaftar ya. Sekarang yang ini yang vertikal ini menunjukkan banyak siswa. Aku minta tolong sama kalian coba kalian dibaca ini. Untuk ekstrakurikuler majalah Gizi itu ada berapa orang? Ini nomor 8. Ayo, tengah-tengah antara 8 dan 10. 9. Kenzi, mana? Dari petasi ini Kenzi, apakah manakah data yang paling sedikit? Data dari 6. Apa aja yang 6? Bulu tangkis, penyimpanan dan gerak. Betul nggak? Yang paling sedikit. Betul nggak? Betul ya. Sekarang aku mau tanya sama Cucu, mana Cucu? Cucu ya. Lagi sebelahnya Cucu dari data yang disajikan di sini. Manakah data yang paling banyak? Apa? Ekstrak tentang apa? Kan yang bisa baca ini ya, jumlahnya berapa, perbandingannya berapa, jangan tahu ya. Ya. Jadi pembelajaran kita hari ini itu ada 2. Nah, melalui pembelajaran dengan model PBL dan pendekatan praktis sasaran, kalian diharapkan dapat memahami min, ideal, dan modus dari suatu data. Dan yang kedua, kalian dapat menemukan min, ideal, dan modus dari suatu permasalahan yang ada di sekitar kita. Kalian ini enggak identik dengan, tahu enggak acara saparan? Tahu? Yang di Jawa tahu enggak? Tahu ya? Di sini ada kayak tradisi saparan enggak di daerah kita ini? Ada. Di mana tempat-tempatnya kalian? Mana? Sebutkan tempat tinggal kalian itu di mana? Ada yang di Tetap enggak, Tetap? Tetap ada enggak, Tetap? Yang ada. Tetap, terus mana lagi? Beres. Tegalrejo, mana lagi yang ada samparan biasanya? Mana? Oh, beres. Dekat rumah saya di Ngawen, banyak ya di Bantai ya. Nah, untuk yang dari luar Jawa pasti belum ini ya, belum tahu dengan samparan? Belum tahu ya? Belum tahu. Oh, udah lama atau dari? Oh, udah lama. Oh, kalau kenapa juga jadi tahu samparan juga ya? Oh, jadi di sini yang mau mengungkapkan pendapat nggak apa itu budaya samparan itu seperti apa sih gitu? Yang mau mengungkapkan pendapatnya? Apa? Siapa? Ayo. Biasanya apa? Apakah ke mana? Ke mana gitu? Ke makam terus? Ke makam terus? Ada acara kayak itu nggak? Kayak kondangan itu ada nggak? Kayak pemberian itu ada nggak? Ada di mana tempatnya biasanya? Kalau sama sholat. Terus biasanya dalam kegiatan samparan tadi ada apa aja? Tadi yang disebut oleh Fabian tadi aja ke makam dulu ya kan, berdoa kepada leluhur kita gitu kan. Terus habis itu ngapain? Habis itu biasanya ada apa? Ada acara apa lagi setelah itu biasanya? Ada pawai atau kirap kayak ada ya. Terus kayak itu ada apa lagi? Biasanya kalau tuan rumahnya bojo mana? Pendidikan bojo. Nah,
Nah, misalnya kalau ada tuan rumah yang membuka rumahnya itu namanya apa? Biasanya ada yang open house. Apa saja kegiatan yang biasanya diadakan untuk memeriahkan samaran? Biasanya ada apa? Acara apa biasanya? Bisa kalian tahu? Apa? Dangdut ya ada. Terus apa lagi? Reok, terus apa lagi? Ketoprak, terus apa lagi? Apa lagi? Ada yang wayang tahu nggak? Ini ada wayang di tempatnya itu. Ada yang bulan wayang gitu intinya ya. Kalau ada acara samaran. Karena kita akan membahas tentang samaran, kita lihat dulu ya sepenggal video tentang budaya samaran. Desa Kopeng, desa mana? Tahu Kopeng ini? Tahu? Tahu ya? Samaran itu dilaksanakan karena ada apa? Ada rasa berapa? Bersyukur karena telah diberikan keselamatan. Terus apa lagi? Mengucapkan syukur dan kemudian gitu ya. Dan di sini kalau di apa namanya? Sama ada acara seperti tadi ya disebutkan nanti dan kita dengan kata pawai dan di sini ada reok juga, ada wayang. Jadi kita tujuannya untuk melaksanakan apa namanya samaran itu supaya apa? Supaya kebudayaan kita yang dari Jawa itu enggak apa? Enggak hilang, tetap lestari. Nah, tahu nggak ini namanya apa ini? Yang ini? Apa? Angkat tangan dong. Ayo. Gunungan. Nah, biasanya gunungan itu berisi apa? Sayuran, apa lagi? Buah-buahan terus? Apa? Dan pasar, itu ya, yang menyusun ke atas itu ya. Yang ke atas gitu. Nanti biasanya habis diarak dibagikan ke nanti. Dibagikan kayaknya ya. Untuk menikmati hasil bumbunya gitu ya. Nah, kita hari ini itu ada 3. Yang pertama kita akan diskusi secara berkelompok, yang kedua presentasi, dan yang ketiga itu berindividu. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang LKP-nya yang harus kalian kerjain. Gimana tuh biar nggak bingung kalau misalkan ada yang perlu bantuan, angkat tangan aja. Kalau kan 7 ya, saya berapa? Semuanya itu rata, bagi berapa? 3 kan? Ada 3, dan ada berapa? Kayak nari pandang apa kalau pandang kita jadi kan nari pandang jadi pertama paling presentasi ya. Nah, tadi kan ibu sempat menyinggung presentasi itu beda gitu ya. Caranya untuk menentukan siapa yang akan maju gitu kan. Tahu lagu Suara Jamu nggak? Tahu? Halo? Tahu? Dari mana lagu Suara Jamu itu? Tahu? Dari Jawa? Jawa. Yuk, coba dulu. Ini adalah sebuah data pada acara samaran dalam membuat gunungan. Sayuran yang paling banyak dalam menyusun gunungan. Di sini kelompok saya menjawab cabai yang berjumlah 300. Apakah ada yang berbeda jawabannya dari kelompoknya Nata? Tidak. Sama semua? Yang paling banyak apa? Cabai. Jumlahnya berapa, Jo? 300. Menyimpulkan mengenai modus. Modus adalah suatu data yang jumlahnya paling banyak dan paling sering muncul di
suatu data. Kan jumlah tadi 300 jumlahnya ya. Nah, itu yang disebut dengan modus. Data yang paling banyak atau paling sering muncul. Dalam rangka merayakan acara samaran, Desa Tempat Indah Agus mengadakan pertunjukan khayal. Dapat rata-rata yang kendaraan yang ada sedang siap pertunjukan. Jawab. Berarti gimana? Sama dengan 240 tambah 160 tambah 200 per 3 sama dengan 600 per 3 sama dengan 200. Tangan dulu untuk kelompoknya. Gimana ayo? Kelas dong. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang permasalahan nomor 3. Iya, iya. Gambar usia anak tersebut dari yang termuda sampai dengan Oke, yang lainnya menyimak ya. Apakah ada yang tahu atau enggak gitu ya? Datanya yuk, dari terkecil dulu, yang kelas ya. pertama 7 data kedua jadi data ketiga 8 data keempat data keberapa yang berada di tengah Berapa lagi? Yang di tengah-tengah. data ketujuh dan data ke-8. Kenapa kok ada dua? Kan bilang di tengah-tengah itu beda berapa? Satu kan beda? Kenapa dua? Karena datanya berjumlah beda. Jadi yang di tengah-tengah ada dua. Lanjut. Jumlahnya dibagi 2 sama dengan 9 ditambah 10 dibagi 2 dengan 19 dibagi 2 berapa? 9,5. 9,5. Ya, untuk kelompoknya Clarita, yang tepuk tangan dulu. Cari meanya Gimana ya? 8 ditambah 8 ditambah 7 tambah 7 dibagi sampai sini tambah lagi 9 ya tambahnya berapa? 7. Karena tadi kita sudah belajar ya tentang tadi ada modus, mean, dan median. Sekarang kita akan mengerjakan tentang asesmen untuk mengecek pemahaman kalian tentang materi yang telah kita pelajari, oke? Sudah mendapatkan lembar soal dan lembar jawaban? Silakan dikerjakan, waktunya 15 menit ya. Berefleksi dulu ya, sebentar ya. Oke, sekarang Ibu akan bertanya, apa sih yang telah kalian pelajari hari ini? Apa aja tadi? Tentang statistika, tentang apa tadi? Dan media. Apakah kalian sudah memahami belum dengan cara belajar seperti ini tadi? Sudah paham belum? Untuk menentukan modus, mean, dan median, sudah ya? Apakah pelajaran kali ini menyenangkan? Kita juga belajar tentang tradisi. Ya kan yang ada di Jawa Tengah ya. Apa tadi namanya? Saparan. Kenapa harus ada saparan? Supaya apa tadi? Melestarikan kebudayaan Jawa gitu ya, supaya tidak hilang. Dan di tradisi saparan tadi ucapan apa tadi? Sebagai ungkapan rasa syukur pada siapa? Pada Tuhan atas apa? Atas anugerah yang telah diberikan sampai sekarang gitu ya. Oke. Karena waktunya sudah habis ya anak ya. Akan Ibu akhiri sampai di sini. Oke. Terima kasih semuanya.